What's up, the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Wow, it's good to be back, guys. I'm back. Yes, CBC minta maaf 1 minggu kemarin tidak ada update konten terkait video yang baru. Ya, mungkin sudah ada beberapa dari teman-teman ya yang sudah tahu alasannya mengapa. Yes, betul. CBC mengalami kedukaan karena sekitar 1 minggu yang lalu ya, yaitu tepatnya hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat saat CBC mengadakan watch along dengan members Sobat CBC. Ya, pada saat itu CBC harus pamit dan berhenti siaran live di menit ke-65 kalau tidak salah karena CBC mendapat kabar duka dari rumah sakit di mana papa dari CBC itu meninggal di ICU setelah almarhum sudah menghabiskan sekitar 9 hari ya dirawat di ICU. Jadi kalau boleh cerita sedikit, malam itu CBC itu langsung ke rumah sakit untuk mengurus segala sesuatunya hingga ke tempat disemayamkan di salah satu rumah duka. Dan karena banyak saudara-saudara dari luar kota yang datang. Jadi CBC itu kesulitan untuk membuat konten terbaru ya selama seminggu kemarin. Dan CBC juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ucapan kedukaan dan bela sungkawa dari teman-teman semua di kolom komentar di postingan terakhir di YouTube dari CBC malam itu juga. Dan CBC notice kalau tidak salah salah satu members dari Sobat CBC itu Bung Dev Rahma itu berkomentar bahwa sejak awal siaran Watch Along tersebut itu CBC terlihat berkaca-kaca. Ya betul karena CBC sepanjang live itu sempat beberapa kali mendapat kabar terkait kondisi dari almarhum. Jadi ya memang sedikit sulit untuk mengatur feeling pada saat itu ya teman-teman. So anyway, this is it. So CBC punya pesan buat teman-teman semua selagi ya teman-teman itu masih punya orang tua, tolong diluangkan waktu buat mereka karena kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik ya pada saat mereka itu tiba waktunya untuk dipanggil ya. Memang terkadang kita ini sebel saat orang tua itu menelepon kita ya untuk menanyakan kabar ataupun menanyakan sesuatu hal ya. Tapi paling tidak lah ya seminggu sekali atau paling nggak 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali aja lah ya. Kita itu paling tidak harus meluangkan waktu bersama orang tua kita. Karena orang tua kita itu tidak hidup selamanya dan kita tidak tahu kapan waktunya. Semakin ke sini, umur orang tua kita itu semakin tidak lama lagi di dunia ini. Karena CBC melihat saat-saat ini itu usia manusia itu semakin pendek ya. Jadi 60 tahun itu sudah umur panjang, 70 tahun itu kasih karunia, 80-90 tahun itu suatu bonus atau anugerah, teman-teman. Jadi kasihilah orang tua kalian ya, luangkan waktu buat mereka, teman-teman. Sesibuk-sibuknya kalian sisakan ya paling tidak 1 bulan sekali ya, atau yang mungkin jauh merantau setidaknya 2 tahun sekali lah ya. Satu libur Lebaran atau tutup tahun, ya kan? Ataupun pas waktu anak-anak libur sekolah ya. Dan buat yang sudah kehilangan kedua orang tua seperti CBC ya, 1 tahun 4 bulan yang lalu, mama dari CBC itu juga sudah dipanggil duluan. So this is not the end of the world, guys. Move on dan keep relationship dengan saudara-saudara kalian. Karena saat kita ini mengalami kondisi susah, entah apapun itu, bahkan hingga kedukaan ya, kita itu akan otomatis akan kembali lagi ke keluarga,
yang akan menguatkan kita. Oke, let's get back to business. Jumpa lagi di episode ke-158. Wow, banyak episode yang CBC miss. Mulai dari review dari Morecambe yang kita menang 5-0 ya. Di pertengahan CBC harus cut saat kondisi sedang menang 3-0. Dan seperti prediksi dari CBC, thanks God itu 5-0 di melawan Morecambe ya. Kemudian kita miss juga untuk preview dan review dari laga melawan Bournemouth dan juga transfer list. Rumor transfer. Jadi total itu sekitar 7 episode ya teman-teman. eh Sampai kemarin itu CBC baca komen. Ada yang nanya, kapan tayang lagi nih? Mana video terbarunya? Don't worry guys, I'm back, oke? Jadi di episode ke-158 kali ini kita akan kembali membahas beragam informasi dan tentunya preview match antara Chelsea versus Wolves yang akan ditayangkan atau dimulai laganya pada besok ya, jam 3 pagi ya. Tapi karena ini 3 pagi, jadi sepertinya CBC agak kesulitan ya untuk melakukan watch along ya teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Chelsea sedang tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Kemenangan terakhir di Premier League itu 16 Desember tahun lalu saat Chelsea menang 2-1 atas Brentford. Setelah itu, kita melewati 5 match tanpa kemenangan, 2 kekalahan atas Fulham dan juga Ipswich, dan 3 draw atas Everton, Crystal Palace, dan juga Bournemouth yang kemarin. Well, faktor apa ya yang menyebabkan hal ini terjadi? Check this out. Big chance misses, ya. Atau peluang besar yang sia-sia. Nicholas Jackson 13, Madueke 11, Cole Palmer 9. Big chance created, Cole Palmer 18, Enzo Fernandez 8, dan Jackson 5. Oke. Next, top scorer kita cek. Palmer 14, Jackson 9, Madueke 5, Enzo 3, Nkunku dan Sancho 2, Caicedo, Cucurella, Neto, dan Felix serta Disasi. Dan yang terakhir James baru saja mencetak gol, itu masing-masing 1 gol teman-teman ya. So, apakah statistik ini bisa membawa kita bersaing untuk 4 besar? No, ya, jujur, enggak. I'm so sorry to say ya. Chelsea nggak akan lolos kualifikasi Liga Champions di musim ini. Kecuali ya, kita mendapatkan world class striker di musim dingin ini, di Januari, world class keeper, atau yang paling ekstrim Maresca out. Ya, tidak ada opsi lain. Sekarang tanggal 10 hari lagi mendekati deadline transfer dan kita baru saja melakukan 2 transfer, yaitu yang out Alex Matos ke Oxford dan juga Trevor Chalobah yang di recall ya. Dan I think it's not good enough. Chelsea management is not good enough. Ya. Ada pemain juga rumornya ya baru bergabung 6 bulan dan sekarang sudah dirumorkan untuk pergi di bulan Januari ini. Renato Vega, Dewsbury Hall, Tosin, dan Joe Felix. What is this, man? Kemarin kita, apakah musim panas kemarin itu merekrut pemain secara sembarangan atau gimana ya? What's going on Chelsea? Apakah Chelsea ini memang tidak berubah sejak 2 tahun lalu, sejak kepemilikan itu berganti?
transisi kepemilikan yang baru. Karena sepertinya kita ini tidak tahu, ya teman-teman, apa yang sedang kita lakukan. Ya tepatnya manajemen Chelsea ya. Terus gimana Bang? Kalau kita nggak dapat striker, kita nggak dapat kiper kelas dunia, ya kan? Dan juga tidak mengganti pelatih. Apakah kita ini masih bisa lolos kualifikasi Champions League? Ya, jawabannya bisa. Ya, bisa teman-teman. Dengan syarat Trevor Chalobah itu sang pemenang Champions League, ya cukup tragis ya. Yang dibuang dan dibekukan di awal musim, tidak boleh ikut training bersama first squad Chelsea. Bahkan dia ini tidak diajak preseason ke Amerika ya. Apakah dia ini bisa menjadi juru selamat bagi Chelsea untuk menggantikan Wesley Fofana yang sedang cedera hamstring? Dan sejak itu kita tahu ya, kita itu krisis right center back yang CBC berkali-kali bilang ya, setiap review match CBC bilang titik lemah Chelsea adalah di right center back. Dan benar saja, Chelsea memanggil si Trevor Chalobah untuk mengisi right center back. Guys, ini CVC hanya orang awam ya. Apalagi football expert itu dapat melihat sebenarnya apa yang menjadi kekurangan dari Chelsea. Termasuk striker kita, kiper kita itu obvious, jelas-jelas guys. Itu harus diganti. Dan yang right center back saja sudah benar. Dipanggil lah Trevor Chalobah itu. Hai Mike, sini. Gimana kabarnya? Iya kan? Gimana? Kangen Chelsea nggak? Kalau kangen, yuk join lagi kita sini. Kita membutuhkan right center back. Jadi memalukan teman-teman. Ya, kemarin kita membukukan, bahkan CBC membuat konten sendiri ya. Chelsea disgrace ya. Terus Trevor Chalobah dibekukan, ya, frozen out. Chelsea disgrace. CBC sampai buat konten seperti itu. Kalau teman-teman sudah cukup lama mengikuti CBC ya, di awal musim lalu ya. Jadi video khusus kita membahas Trevor Chalobah ya yang dibekukan. Bahkan tidak ikut ke Amerika. Dan sekarang dipanggil lagi. So, apakah Chalobah ini akan menjadi jawaban? Ya, kita doakan saja dapat kejadian ya teman-teman. Dan tentu saja di samping itu, Enzo Maresca ini harus mengganti pakem. Bukan formasi ya, tapi pakem. Jadi, misalkan itu formasinya yang dipakai itu tetap sama, tapi pakemnya itu yang berbeda ya. Maksudnya gimana pakem? Ya, pakem itu adalah style of play ya. Bagaimana kita ini build up serangan dari belakang, terus kemudian bermain lebih narrow. Ya, ini mungkin yang harus dirubah atau ini harus dimodifikasi. So, sepanjang Trevor Chalobah ini menjadi juru selamat dari Chelsea dengan penampilan yang semoga saja dapat brilian mengawal lini pertahanan karena dia ini adalah pemain yang senior di lini pertahanan bila dia ini menjadi first squad ya, dan pemain yang cukup kental karena mengetahui sejarah dari Chelsea, salah satu pemain yang terlama termasuk Reece James ya, untuk mengisi lini pertahanan kita. Dan juga performance pemain depan kita itu untuk tetap kembali top chair seperti awal musim karena perubahan pakem ataupun style of play yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca semoga saja, maka kita bisa qualified di Liga Champions teman-teman. Meskipun kita itu tanpa ganti pelatih, tanpa world class striker, ataupun tanpa world class dari kiper. Dan please Enzo Maresca ya, CBC minta tolong drop
Robert Sanchez, dan percayakan kepada Jorgensen. Oke, sekarang kita langsung masuk ke preview match antara Chelsea versus Wolves. Chelsea saat ini berada di peringkat ke-6 dengan 37 poin dari 21 games, selisih 1 poin dengan posisi keempat yaitu Manchester City yang memperoleh poin yang sama dengan Newcastle United di posisi kelima dengan meraih 38 poin. Chelsea sendiri saat ini poinnya itu sama dengan Bournemouth dan mereka itu hanya selisih 1 poin saja dari peringkat ke-8 Aston Villa. Sangat-sangat ketat guys. Peringkat ke-4 sampai peringkat ke-8 ya. Wolves sendiri berada di peringkat ke-17 dengan mengkoleksi 16 poin. Sama dengan Ipswich yang berada di jurang degradasi peringkat 18. Jadi pertandingan kali ini tidak ada alasan untuk tidak menang. No excuse. No excuse guys. Karena dengan 3 poin kita akan kembali ke peringkat keempat. Itu pun masih selisih 4 poin dari peringkat ketiga Nottingham Forest dan juga Arsenal peringkat 2 yang sama-sama mengkoleksi 44 poin. So, Chelsea, please wake up, ya. Wolves sendiri sejak 22 Desember 2024 itu mereka telah menunjuk pelatih baru di mana Victor Pereira ini masuk menggantikan Gary O'Neill dan 2 pertandingan awal mereka ini tampil luar biasa dengan meraih kemenangan 0-3 atas Leicester dan menang 2-0 atas Manchester United. Setelahnya mereka draw 2-2 versus Tottenham dan kalah atas Nottingham Forest dan Newcastle dengan skor yang sama yaitu 0-3 dan juga 3-0. Oke, tim news. Ya, nampaknya Badiashile, Wesley Fofana itu masih cedera hamstring. Kemudian Cole Palmer. Oh my God, Cole Palmer. Kondisinya diragukan guys. Sama halnya dengan Enzo Fernandez dan juga Levi Colwill. Serta Lavia. Mereka ini itu diragukan untuk dapat turun. Sebaliknya, Wolves sendiri itu tidak dapat menurunkan Traore. Begitu juga dengan duo center back mereka yaitu Totti Gomez dan juga Yerson Mosquera. Kemudian di winger, Enzo Gonzalez dan juga striker Sasa Kladivic itu juga absen. Sedangkan Matheus Cunha yang katanya sakit itu diragukan akan turun, tapi kemungkinan besar tetap akan dipaksakan turun. Oke, prediksi line up. Goalkeeper, ya, Sanchez. Ya, meski blunder kemarin, untung saja tidak berujung dengan gol karena tendangannya itu dari pemain Bournemouth mengenai tiang ya. Tapi tampaknya tetap saja itu akan dipercayakan kepada Sanchez. Entah sampai kapan ya teman-teman. Dan CBC tidak paham juga kenapa kita membeli Jorgensen, tapi kita itu tidak juga diberikan kepercayaan meski Sanchez itu underperforms. Next, right center back. Chris James, ya mungkin saja juga bisa diisi oleh Trevor Chalobah sehingga Tosin itu dapat mengisi di serentangan center back karena kita tahu Chris James itu kondisinya masih belum 100% fit ya dan dia hanya turun sekitar 45 menit atau mungkin 30 menit. Jadi tidak ada pilihan lain kemungkinannya Trevor Chalobah, tapi kita tahu semua Gusto yang biasanya kita andalkan itu dan seperti yang CBC bilang dia ini sedang mengalami penurunan performance dan benar saja versus Bournemouth dia ini tidak turun sama sekali bahkan sebagai pemain pengganti pun itu saja dia tidak dipilih. Kemudian center back ya Tosin ataupun Trevor Chalobah. Jadi apabila Trevor Chalobah ini mengisi right center back karena Reece James
mungkin hanya turun di pertengahan babak kedua, Tosin yang akan mengisi central center back. Kemudian left center back Colwill, ya kondisi diragukan, tapi bisa saja dia ini dipaksakan turun ya guys. Tapi bila tidak bisa turun, CBC berharap Renato Vega ini dapat mengisi posisi left center back. Sehingga inverted left back-nya adalah Cucurella. Next, defensive midfielder Caicedo. Karena Lavia ini cedera dan kemungkinan tidak bisa turun, ya kondisi diragukan. Karena kondisi diragukan, kita tidak mungkin memaksakan dia untuk turun ya. Karena CBC rasa Caicedo dan Lavia ini sebaiknya bergantian untuk dapat mengisi posisi defensive midfielder. Kita bisa lihat melawan Bournemouth, dua-dua bermain, ya tidak terlalu maksimal ya teman-teman. Karena Caicedo itu lebih ke inverted right back pada saat itu. Kemudian box to box Enzo Fernandez. Ya, kalaupun dia ini diragukan ya, tadi CBC bilang di awal karena tidak bisa turun, CBC berharap Joao Felix untuk mengisi box to box. Karena kita tahu Felix dalam melakukan intercept dia ini paling capable untuk mengisi box to box dibanding Palmer ataupun Ngunku. Kemudian attacking midfielder Cole Palmer. Kalaupun tidak bisa turun, CBC berharap pada Christopher Nkunku yang kemarin itu sempat diincar Bayern Munchen sebelum akhirnya Bayern yang membantah mendekati Nkunku, meski kita tahu Nkunku juga sama halnya dengan Gusto yang sedang mengalami penurunan performance. Tapi tentu penurunan performance ini disebabkan oleh psikis dia yang kurang mendapatkan kepercayaan dari Enzo Maresca. Right winger Neto. Meski kemungkinan besar Maresca ini lebih mempercayakan Madueke ya. Karena performance kemarin ya melawan Bournemouth cukup lumayan penampilan dari Madueke. Tapi jangan lupa ya Madueke yang tadi dibahas di awal dia melewatkan many big chances. Ya, banyak sekali chance atau peluang yang dia dapat tapi dia itu miss atau luput. Jadi sebaiknya menurut CBC Pedro Neto itu akan diberikan kesempatan untuk lebih dapat turun sebagai regular. Ya, kita tidak bisa menjudge pemain ini underperform sedang karena dia ini jarang diturunkan dan lebih mempercayakan pemain lain. Ya, seperti Madueke dan uh, Neto ini ya. Neto hanya berapa kali turun, ya tidak terlalu performs, langsung kita judge ya pembelian yang flop. Sedangkan Madueke turun berkali-kali, tapi dia ingat dari 5 gol dia mencetak 3 gol di satu match. Sisanya selama sekitar hampir 20 ya, dia turun cuma mencetak 2 gol. Apakah itu sebagai winger yang terbaik? Ya kalau to be fair, mau to be honest, ya kita lihat saja di paruh pertama kita taruh kepercayaan kepada Madueke, paruh kedua taruh kepercayaan kepada Pedro Neto. Kita akan lihat mana yang lebih bagus sepanjang konsisten kita memberikan performance kepada mereka ya. Kemudian left winger Sancho, karena kita tahu Mudryk itu belum ada kabar beritanya terkait sampel B dari hasil tes doping. Kemudian striker, ya, siapa lagi? Kita tidak punya selain Jackson. Mark Gu itu masih terlalu muda, ya masih hijau 19 tahun. Ini yang menurut CBC tidak paham posisi striker kita itu kita sangat-sangat butuh, tapi kita malah mengincar posisi wingers. Score prediction, ya di tengah lini belakang Chelsea yang keropos, namun Chalobah sudah kembali hadir. Maka CBC cukup yakin kali ini Chelsea clean sheet di bawah komando dari Trevoh Chalobah. Namun karena Sanchez yang ada di gawang, kemungkinannya kita ini akan tetap kebobolan maksimal 1 gol guys. Kemudian melihat performance striker kita yang melempem, maka sepertinya sulit
untuk kita itu mengulangi kemenangan mutlak seperti yang kita lakukan pertemuan pertama saat kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor 2-6. Well, kali ini kita akan menang dengan skor 3-1 untuk Chelsea. Break the leg, Chelsea. Oke, I think that's all di episode ke-158 kali ini. Yang nanya update news transfer, ya stay tune aja. Mungkin besok atau lusa CBC akan memberikan update-nya. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.